Shalom Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa sampai saat ini Ia tetap menyertai kita, memberkati kita masing-masing. Dan saudara-saudara, mari kita kembali menggunakan kesempatan ini untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan kita baca dari Mazmur 119 ayat 41 sampai dengan ayat yang ke-48. Namun saudara-saudara, sebelum kita membaca mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga untuk kehidupan yang boleh kami alami sampai saat ini. Pagi hari ini kami mau membaca, mendengarkan, bahkan akan merenungkan firman-Mu. Tolonglah kami ya Tuhan, supaya kami dapat mengerti firman-Mu saat ini. Dalam Kristus Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Mazmur 119 ayat 41 sampai 48. Kiranya kasih setiamu mendatangi aku, ya Tuhan. Keselamatan daripadamu, itu sesuai dengan janji-Mu, supaya aku dapat memberi jawab kepada orang yang mencelah aku. Sebab aku percaya kepada firman-Mu. Janganlah sekali-kali mencabut firman kebenaran dari mulutku, sebab aku berharap kepada hukum-Mu. Aku hendak berpegang pada Taurat-Mu senantiasa, untuk seterusnya dan selamanya. Aku hendak hidup dalam kelegaan, sebab aku mencari titah-titah-Mu. Aku hendak berbicara tentang peringatan-peringatan-Mu di hadapan raja-raja, dan aku tidak akan mendapat malu. Aku hendak bergemar dalam perintah-perintah-Mu yang kucintai itu. Aku menaikkan tanganku kepada perintah-perintah-Mu yang kucintai, dan aku hendak merenungkan ketetapan-ketetapan-Mu. Amin. Firman Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Tuhan, bacaan kita pagi hari ini kita akan renungkan dalam satu tema, berpegang pada Taurat Tuhan. Umpentoi sukaran alukna puang. Saudara-saudara, pengajaran atau petunjuk hidup yang dicetuskan dalam hukum Taurat adalah perintah Tuhan kepada nenek moyang Israel. Hukum tersebut tidak hanya peraturan untuk ditaati agar memperoleh perkenan Allah, namun ia juga menjadi tanda kasih setia Tuhan yang berlangsung atas umatnya. Jika kita melihat keseluruhan pasal 119, kita akan menemukan pemazmur yang terus mengumandangkan keyakinan atas karya Allah bagi umat yang setia. Keyakinannya terhadap Taurat tidak hanya sampai pada kerinduan untuk mengerti dan dipelihara, tetapi sampai pada menjadikannya pusat atau pegangan hidup yang akan mempengaruhi setiap gerak dan perilaku manusia. Dalam ayat 41 sampai 48, pemazmur menyampaikan seruan yang sangat mendalam mengenai kebenaran firman Tuhan. Pengharapan yang sungguh terhadap Allah melalui ketetapan-ketetapannya. Saudara-saudara, kelegaan yang dialami oleh pemazmur
memberikan makna yang sangat dalam. Ayat 45 yang menyampaikan perasaan lega. Di sana terdapat kebebasan yang sangat dinikmati oleh umat Allah. Orang yang mencari kebenaran di dalam Tuhan mengalami hidup yang bermakna. Kehidupan yang bermakna hanya ditemukan di dalam kebenaran firman Tuhan. Saudara-saudaraku, tentu kita mengalami aneka pergumulan hidup hingga mendorong kita mencari-cari kebahagiaan. Kebahagiaan atau kelegaan sejati dapat kita alami dalam seluruh aspek kehidupan kita, bukan hasil dari usaha menciptakannya, melainkan kebahagiaan yang dihadirkan Allah karena hidup bersama kebenarannya. Bergemar dengan perintah Tuhan yang dicintainya berarti hidup dan menghidupi perintah-perintah Allah. Merenungkan firman Allah siang dan malam menjadi pegangan yang memberi kelegaan dan makna hidup. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara kita kembali tunduk kepala di hadirat Allah. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu bahwa napas kehidupan terus Engkau anugerahkan kepada kami. Terima kasih untuk kekuatan, kesehatan yang Tuhan anugerahkan kami alami sampai pagi hari ini. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang boleh Engkau sampaikan lagi kepada kami saat ini. Berkati firman-Mu ini ke dalam kehidupan kami. Kami rindu firman-Mu ini terus menjadi pegangan kami dan dasar di dalam menjalani kehidupan anugerah-Mu kepada kami. Bapa di sorga, kiranya dalam menikmati dan menjalani hidup anugerah-Mu, kami terus menjadikan firman-Mu sebagai dasar dan pegangan. Bahkan firman-Mu itu kami renungkan siang dan malam, karena itulah sumber kelegaan dan kebahagiaan dalam hidup kami. Bapa di sorga, kembali pagi hari ini kami mendoakan saudara-saudara kami, jemaat Tuhan, dimanapun mereka berada, dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab pekerjaan mereka masing-masing. Berkati baik yang bekerja sebagai pegawai negeri sipil, karyawan swasta, anak-anak kami yang sedang dalam proses belajar mengajar. Berkati mereka semua. Tuhan Bapa di sorga, kami doakan saudara-saudara kami yang saat ini sedang dalam pergumulan oleh berbagai sakit penyakit. Tuhan Bapa di sorga, kasihilah saudara-saudara kami, karuniakan mereka kesembuhan. Saudara-saudara kami yang sedang berduka, Tuhan, siapapun dan dimanapun mereka berada, hiburkanlah dan kuatkanlah iman pengharapan mereka. Berkatilah kami sepanjang hari ini, bahkan sepanjang kehidupan kami, ke dalam tangan-Mu Tuhan kami serahkan. Ini doa kami, permohonan kami kepadamu, sempurnakanlah di dalam Yesus Kristus.
Amin.